Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Faris Sustian. Dan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara memasukkan atau melaporkan penghitungan PPh pasal 21 karyawan selama setahun itu ke dalam pembuatan bukti potong A1-nya ya. Jadi sederhananya apa yang sudah kita buat di Excel untuk penghitungan pasal 21 masa Desember itu kita masukkan ke uh, bukti potong A1 atau bukti potong tahunan pasal 21-nya. Nah, kita akan coba buat tutorialnya. Oke, jadi di video saya sebelumnya itu kan saya sudah eh, share ya eh, bagaimana cara menghitung pasal 21 untuk masa Desember. Artinya di sini sedikit aja sekilas gitu ya. Misalkan eh, pasal 21 Desember itu sebenarnya tidak ada perbedaan ya dibandingkan tahun lalu secara perhitungan, hanya hasilnya itu bisa jadi lebih besar atau lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya atau setelah atau sebelum adanya TER gitu ya. Di video saya sebelumnya itu juga sudah saya jelaskan kenapa kok Desember itu pajaknya terasa lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Atau bahkan bisa jadi kenapa kok masa Desember saya itu ternyata malah jadi lebih bayar dibandingkan kurang bayar. Itu terjadi karena kalau misalkan ternyata atau lebih potong ya, kenapa bisa terjadi kelebihan lebih potong? Karena apa yang sudah dipotong dari Januari sampai November itu ternyata lebih gede dibandingkan dengan aktual atau yang seharusnya terutang gitu ya. Contohnya yang kemarin saya lakukan, misalkan dia dapat bonus gitu ya di sini, dia dapat bonus di antara Januari sampai November ini katakanlah 10 juta. Nah, hal ini akan membuat PPh masa Desembernya akan menjadi lebih potong sebesar 325.000 ini. Tapi kalau misalkan ternyata bonusnya itu diberikan di akhir tahun, misalkan, atau bahkan tidak ada bonus ya, dengan catatan gajinya sama, flat 8 juta setiap bulan, maka dia akan menjadi kurang bayar. Nah, kurang bayarnya ini dibandingkan tahun lalu, itu akan lebih gede memang. Tahun lalu dengan periode yang sama itu hanya 160.000, dengan yang sekarang itu 543.000. Nah, berikutnya adalah angka di sini, angka yang tahunan ini akan kita bawa ke SPT atau ke Bupot 21. Bupot 21 ya. Nah, angka ini akan kita bawa untuk membuat A1-nya. Nah, seperti apa ilustrasinya? Kita akan coba buatkan. Oke, jadi di sini saya akan sandingkan ya antara Excel yang sudah kita buat dengan yang di Desember ya. Di Desember ini akan kita pakai untuk sebagai dasar ya untuk pembuatan A1. Nah, A1 itu ada di mana? A1 itu menunya ada di sini ya, di bukti potong. Kemudian, nah, di sini ada menu rekam ya. Menu rekam, jadi untuk input bukti potong itu bisa dengan dua cara. Yang pertama bisa pakai impor, nanti kita eh, buat video berikutnya. Nah, ada lagi yang rekam. Rekam itu mungkin yang kalau misalkan karyawannya tidak terlalu banyak ya, yang mungkin di bawah 10 lah, atau mungkin 20 gitu, mungkin masih sanggup untuk pembuatan A1-nya. Nah, yang harus jadi catatan adalah untuk masa Desember ini, apabila kita membuat bukti potong, itu khusus masa Desember, untuk yang para pegawai tetap, yang biasanya kita buat TER gitu ya, di masa Desember tidak perlu kita buatkan TER-nya gitu. Jadi khusus untuk para pegawai tetap ya, para pegawai tetap katakanlah dalam dalam perusahaan tersebut punya 10 karyawan tetap gitu ya misalkan. Maka 10 karyawan ini tidak perlu kita buatkan bukti potong yang bulanannya. Yang biasanya kan kalau kita buat bulanan seperti ini ya, bukti potong bulanan, kemudian masukkan NPWP, masa pajak dan sebagainya. Jadi biasanya kan kita masukkan masa tahun pajak, kemudian masa pajaknya Januari sampai November gitu ya. Kemudian masukkan NTPN-nya, sorry, masukkan NPWP-nya atau nomor NIK ya. Kemudian kodenya di sini kan pegawai tetap nih. Pegawai tetap, kemudian jumlah penghasilan brutonya berapa, kemudian kita hitung. Nah, khusus masa Desember tidak perlu kita buatkan
gitu. Tidak perlu kita buatkan yang seperti ini. Kenapa? Karena baik lagi ke aturannya. Selain masa Desember gitu ya. Jadi sorry, khusus masa Desember penghitungan PPh pasal 21 untuk karyawan tetap itu tidak menggunakan TER. Tapi kalau untuk yang lainnya ya, contohnya pegawai tidak tetap, itu tetap menggunakan yang TER seperti biasa. Jadi kalau untuk pegawai tidak tetap, itu dia menggunakan TER sepanjang tahun dari Januari sampai Desember, tapi khusus untuk yang pegawai tetap dan juga mungkin untuk yang pegawai, sorry, untuk yang pensiunan ya, pensiunan itu juga tidak menggunakan TER khusus masa Desember. Nah, kemudian kalau nggak menggunakan bulanan seperti apa? Maka dia langsung menggunakan atau membuat A1 gitu. Jadi khusus masa Desember untuk yang ini ya, misalkan ini kan asumsinya pegawai tetap ya, yang ada di Excel ini kita masukkan itu ke dalam A1-nya. Nah, caranya kita klik rekam di sini, kemudian pilih buku tahunan A1. Nah, kemudian silakan masukkan NPWP ya, NPWP atau NIK ya. Kemudian cek gitu ya. Kalau sudah validasi, maka ketika kita mau memasukkan NPWP maupun NIK itu otomatis akan terbaca di sini. Tapi syaratnya tadi ya harus validasi terlebih dahulu atau harus istilahnya antara NIK dan NPWP itu sudah valid. Kemudian silakan dipilih PTKP-nya berapa, kemudian nama jabatannya apa, misalkan admin pajak atau mungkin manajer atau mungkin apapun ya. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Kemudian ini kalau WNI ya tidak perlu dicentang ya, sorry. Ini kalau warga negara asing, tapi kalau WNI ini kita kembalikan aja. Kemudian ini ya kodenya untuk yang 01 dan 02. 01 itu yang pegawai tetap, 02 ini untuk yang pensiunan. Nah, kemudian di sini tahun pajaknya kita pilih 2024, kemudian masa pajaknya secara default itu dari Januari sampai Desember. Asumsinya dia bekerja sepanjang tahun ya, maka dia setahun penuh di sini, 1 sampai 12. Nah, kemudian di sini kuncinya data penghasilan masa pajak terakhir. Nah, inilah masa pajak Desember. Jadi tidak perlu kita buatkan bukti potong bulanan, tapi untuk yang masa Desembernya itu penghasilan brutonya langsung kita masukkan di sini. Nah, kemudian angka yang harus kita masukkan yang mana? Ini adalah angka bruto ya, angka bruto artinya angka kalau misalkan dia menggunakan gross up, maka angka sebelum gross up gitu. Jadi contohnya kalau di sini masa Desember itu kan penghasilan brutonya ya. Di sini asumsinya berarti penghasilan brutonya adalah 8363.200 ini. Ini yang kita masukkan. Jadi angka sebelum gross up gitu. Jadi kalau dia gross up ya berarti misalkan kalau ini saya pilih gross up ya, gross up itu artinya ditanggung oleh pemberi kerja ya. Nah, gross up artinya ya sebenarnya oh Desember itu udah nggak ada lagi ya. Karena kan langsung di sini ya. PPh-nya dipotong di sini. Jadi untuk yang masa Desember itu angka sebelum gross up gitu, bukan yang gross up di sini. Oke, kita masukkan angkanya 8363.200. Ini adalah penghasilan bruto untuk masa Desember saja. Kita balikan lagi ke non gross up. Oke. Nah, berikutnya adalah untuk data penghasilan setahun. Nah, ini adalah data-data penghasilan yang setahun ya. Nah, nanti kita masukkan aja angkanya dari yang setahun ini. Asumsinya misalkan gajinya langsung ya. Di sini 96, kemudian tidak ada tunjangan PPh dan lain-lain. Anggap aja kemudian langsung masukkan ke premi ya. Premi asuransi di sini 63 yang dibayarkan oleh pemberi kerja 4358.400. Oke. Pastikan angkanya sama ya. Penghasilan brutonya 100, 358 di sini 400. Oke. Nah, berikutnya biaya jabatannya sendiri di sini biaya jabatan karena dia full selama 12 bulan atau setahun maka maksimal adalah 6 juta. Di sini masih, jadi 100 ini kita kalikan 5%, hasilnya ternyata masih di bawah 6 juta. Maka ini yang kita pakai. 50, 07, sorry, 50, 17, 9, 20. Kemudian iuran eh, pensiunan hari tuanya, ini kalau kita jumlahkan, 2880. Oke. 2880.
asumsi tidak ada pemotongan zakat di sini atau sumbangan keagamaan, maka jumlah pengurangnya di sini adalah sama ya, 7897 920. Oke, sama. Nah, kemudian penghasilan netonya berarti 92 460 480. Kemudian ini pilihnya yang setahun ya, jangan yang disetahunkan. Nah, kemudian ini PTKP-nya adalah TK0 ya, 54, maka kita pilih di sini TK0. Nah, kemudian penghasilan kena pajaknya pembulatan ya, ribuan ke bawah, jadi menjadi 38.460.000 rupiah. Ini penghasilan kena pajak setahun. Nah, kemudian tinggal kita hitung saja di sini. Oke, harusnya normalnya kalau lancar ya, harusnya berarti di sini 1.923.000 rupiah. Hasilnya juga sama ya, 1923. Nah, kemudian PPN telah dipotong dari masa sebelumnya. Nah, ini kalau misalkan penghitungan kita benar gitu ya, atau setiap bulan gitu ya, dari Januari sampai November, dia seperti ini ya, dipotongnya katakanlah per bulan itu 125.000, tidak ada eh, penghasilan lain di luar itu, maka harusnya dia nanti yang sudah dipotongnya adalah sebesar ini, 13 gitu ya, 1379.928, kurang lebih seperti ini. Kemudian DTP ini tidak ada ya. Kemudian penghasilan PPh terutang untuk masa Desember saja itu berarti sebesar ini ya, 543.072. Nah, ini sudah sama. Ini kita nolkan pada selain masa pajak terakhir ya. Ini kalau misalkan ternyata eh, ada ya gitu. Dari masa-masa sebelumnya ini juga sama. Terus nah ini berarti PPh yang kurang atau lebih bayar pada masa pajak terakhir adalah sebesar ini dan yang dipotong adalah sebesar ini. Artinya dia khusus masa Desember saja take home pay-nya berarti ya dari yang 8 juta ini, 8 juta di sini akan dikurangi pajak sebesar 543. Itu take home pay-nya dia. Jadi relatif lebih tinggi dibandingkan eh, masa pajak yang lainnya. Nah, bagaimana kalau dengan yang lebih lebih potong? Saya ambil contoh, katakanlah tadi ya, misalkan ternyata di bulan Oktober dia ada bonus di sini. Misalkan bonus 10 juta. Maka dia akan lebih bayar ya, menjadi 300. Nah, kemudian di sini berarti bonus itu kita tambahkan di sini. Yang paling atas. Di sini ya, 10 tim bonus kita tambahkan di sini menjadi 10 juta. Maka asumsinya nanti dia akan lebih bayar menjadi, kita coba hitung. Nah, harusnya nanti dia lebih potongnya itu, oke, lebih potongnya menjadi, oke, 2880 masih sama, jumlah pengurangnya, oh, oh ini ya, biaya jabatannya bertambah ya, bertambah menjadi 5517. Oke, oke, kita hitung lagi. Nah, harusnya sama, 2398, 2398. Oke, kemudian yang sudah dipotong, 27, 2353. Coba ambil datanya dulu.
Artinya ini ada terjadi kesalahan. Harusnya di sini muncul ya yang telah dipotong. Harusnya dia akan menjadi lebih bayar sebesar 325 ini. Tapi ini sepertinya harus di-refresh. Oke. Karena ini sifatnya data dummy ya, jadi dia tidak bisa secara real time mengambil datanya. Tapi intinya adalah harusnya di sini muncul ya angka lebih bayar ini. Nah, tapi intinya adalah inilah cara membuat bukti potongnya ya. Bukti potong A1-nya. Nanti kalau sudah berarti tinggal kita tanda tangan di sini, kita centang dan tanda tangan. Gitu. Kurang lebih seperti itu cara pembuatannya. Nah, nanti kalau sudah kalau sudah selesai membuat bukti potongnya ini, nanti otomatis akan masuk ke sini, masuk yang ketahunan ini ya. Tahunan muncul di sini, nanti jumlahnya berapa di sini, jumlah yang dipotong. Kalau ternyata lebih bayar atau lebih potong ya, maka itu nanti akan mengurangi PPh pasal 21-nya. Gitu. Jadi misalkan tadi ya, katakanlah ada 10 pegawai, yang 8 pegawainya kurang potong. Misalkan tadi katakanlah yang kurang yang 10 tadi ya, misalkan ada 10 nih, ada 10, misalkan ini saya hapus dulu. Nah, misalkan ada 10 pegawai di sini. Ada 10 pegawai, misalkan yang 8 pegawainya itu dia kurang potong sebesar ini misalkan. Oke, berarti kan harusnya pasal 21 yang dipotong oleh perusahaan adalah sebesar ini, 4.344.000 sekian gitu ya. Nah, kemudian ternyata karena ada dua yang lebih bayar tadi ya, lebih potong tadi, misalkan ini saya matikan dulu, katakanlah November gitu ya. November dia ada bonus nih, 8 juta gitu ya. Maka dua orang ini akan lebih potong. Dua orang ini kalikan dua gitu ya misalkan. Nah, artinya nanti yang akan dibayarkan oleh perusahaan atau yang akan disetorkan pasal 21-nya ya ke kas negara atau ke bank gitu ya karena pemotongan ini, maka ini ditambah dengan minus ini ya. Artinya yang harusnya dia setor gitu ya, perusahaan harusnya menyetor 4.344.000 ini menjadi hanya 4.150 karena sudah dikurangi dengan yang lebih potong tadi gitu. Jadi dan uang yang lebih potong ini itu harusnya oleh perusahaan akan dikembalikan ya. Jadi sebagai perusahaan harus mengembalikan dulu uang kepada karyawan sebesar 96.000 ini ke masing-masing karyawan yang itu uangnya nanti akan kita kompensasikan ke pembayaran pasal 21 perusahaan. Jadi uangnya itu diambil dari eh, yang seharusnya kita bayarkan deh, pasal 21 yang kita bayarkan ke negara, tapi kita ambil uangnya itu sebagian untuk nalangin ya, istilahnya bayar karena kelebihan potong tadi. Nah, kemudian kalau misalkan ternyata ini lebih besar gimana? Katakanlah kalau yang ini ternyata jadi lebih besar gitu ya. Misalkan harusnya kita bayarnya itu cuman atau dibalik gitu ya. Misalkan ini harusnya cuman segini misalkan. Kemudian ternyata yang lebih potongnya lebih banyak gitu, lebih potongnya. Jadi banyak yang lebih potong lah dibandingkan dengan yang kurang kurang potong gitu. Nah, artinya dibalik sekarang kalau tadi ini yang harus kita bayarkan ke negara ya karena selisihnya tadi. Nah, kalau seperti ini gimana? Kalau memang minus ya, maka kita bisa cek di SPT-nya nanti. Misalkan di sini, maka nanti di sini akan muncul ya. Jadi harusnya nanti dia harusnya akan lebih bayar di sini atau lebih potong ya. Lebih potong di sini misalkan minusnya itu adalah minus 4.150 harusnya muncul di sini. Nah, kemudian dari angka ini kan ini nggak perlu kita bayarkan ya. Misalkan ini kita jadikan minus ya. Eh, ini katakanlah misalkan kita jadikan minus. Oke, nah seperti ini ya. Misalkan kita jadikan minusnya itu
1.500.000 gitu ya. Atau anggap aja ini angkanya sama lah ya, 4,1 juta. Nah, angka kelebihan potong di sini itu akan kita kompensasikan ke tahun berikutnya. Misalkan ini kan Desember ya, ke tahun berikutnya berarti ke masa Januari misalkan 2025. Kenapa? Karena kalau pasal 21 itu tidak ada yang namanya restitusi. Yang ada adalah kompensasi sampai nanti kompensasinya habis. Gitu. Jadi tidak ada restitusi atau dikembalikan. Gitu. Itu kalau dengan catatan tadi ya, dia ternyata lebih potongnya lebih banyak gitu ya dibandingkan dengan yang kurang potong tadi. Gitu. Tapi kalau misalkan ternyata tadi ya, kalau misalkan dibalik bahwa yang kurang potongnya itu lebih lebih eh, banyak dibandingkan yang lebih potong, maka dia secara otomatis akan mengurangi, gitu ya, mengurangi pajak yang seharusnya di-store menjadi dari yang awalnya 4,3 juta menjadi 4,1 juta. Dan ini tinggal kalau seperti ini tinggal kita submit ya, simpan, kemudian dilaporkan seperti biasa. Oke, untuk teknis detail pelaporannya seperti apa, ini mungkin kita singgung aja ke video-video berikutnya ya nanti ya. Kemudian bagaimana cara dengan impornya ya, impor menggunakan Excel seperti apa. Nanti kita jelaskan di periode berikutnya atau di video berikutnya. Oke, itu saja mungkin terkait dengan pembuatan A1 untuk masa Desember. Jadi intinya adalah perusahaan tidak perlu atau tidak bisa ya membuat bukti potong bulanan masa Desember untuk para pegawai tetapnya, tapi dia langsung harus membuat A1-nya. Dan tadi ya, untuk yang nilai penghasilan bruto pada masa terakhir, itu kita isi dengan penghasilan bruto pada masa Desember sebelum adanya eh, gross up gitu ya. Atau kalau misalkan kita tadi pakainya gross up, tapi kalau nggak ada ya sudah penghasilan bruto untuk masa Desembernya saja, bukan untuk yang seluruh tahunnya. Kemudian di bawahnya tadi ya, di bawahnya adalah penghasilan selama setahun. Kurang lebih seperti itu. Ehm, Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.